Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Jumat 22 Maret tahun 2024, saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latubabua, mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Yesus Kristus layak disembah. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, puji syukur dan hormat kami pulangkan kepadamu. Kami boleh dibangunkan di hari baru yang penuh berkat ini dalam keadaan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk di dalam rangkaian acara kami sepanjang hari ini, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan GKO di seluruh Indonesia. Berkati kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memulainya dengan membaca firman Tuhan menurut Filipi pasal 2 ayat 10 yang berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terimalah dengan sukacita pengajaran firman Tuhan hari ini. Temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 10. Pertanyaan pertama, dalam nama siapa semua bertekuk lutut? Tentu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, siapa yang bertekuk lutut menyembah Yesus? Semua yang ada di langit atau sorga, semua yang ada di atas bumi, dan semua yang ada di bawah bumi. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, dengarlah pengajaran kita pada hari ini. Nats hari ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 45 ayat yang ke-23 berdasarkan terjemahan baru pada edisi kedua. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua lidah bersumpah setia demi aku. Ayat ini adalah bagian dari nubuat yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Konteksnya adalah tentang kekuasaan Allah dan rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana Allah akan menggunakan Raja Koresh atau Koreshi dari Persia untuk mengalahkan musuh-musuh Israel dan membebaskan umatnya dari pembuangan. Kemudian ketika Paulus mengutip ayat ini di dalam surat kepada jemaat di Roma 14 ayat 11, ia mengaitkannya dengan kebenaran dan kedaulatan Allah serta kepatuhan dan pengakuan yang akhirnya akan diberikan oleh setiap orang. Rasul Paulus menggunakan kutipan ini untuk menegaskan bahwa di akhir zaman setiap orang akan mengakui kebesaran Allah dan bertekuk lutut di hadapannya. Di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Siapakah Yesus ini? Di belahan dunia lain, orang memberikan nama Yesus kepada bayi laki-laki mereka. Tentu saja Yesus yang namanya berkuasa itu berbeda dengan semua manusia yang menggunakan nama yang sama. Yesus yang namanya berkuasa itu dikandung oleh Roh Kudus dan lahir sebagai manusia
dari rahim seorang wanita bernama Maria. Ia tidak dikandung dari benih Yusuf, suami Maria. Itu sebabnya ia disebut sebagai anak Allah. Karena Yesus yang bereinkarnasi menjadi manusia, ia berkuasa. Kuasanya menaklukkan semua yang ada di langit dan di bumi. Kuasa namanya menaklukkan semua yang ada di langit. Langit adalah tahta Allah. Karena Yesus adalah Allah, maka ia bertahta di sorga. Semua penghuni sorga tunduk kepadanya. Para malaikat adalah pelayan-pelayannya. Itulah sebabnya, tatkala Yesus dicobai, iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kuasa namanya menaklukkan semua yang ada di atas bumi. Tidak ada satupun yang ada di atas bumi ini yang tidak tunduk kepada nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkannya, yang buta dicelikannya, roh jahat diusirnya, kematian atau orang yang mati dibangkitkannya, kesusahan dihiburkannya, 5 roti dan 2 ikan dibuatnya dapat memberi makan 5.000 orang. Bahkan masih tersisa 12 keranjang. Demikian pula yang ada di bawah bumi takluk kepada nama Yesus. Apa yang ada di bawah bumi? Dunia orang mati. Jika saya dan saudara percaya kepada nama Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal atau kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Dia di sorga mulia. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita hari ini adalah tunduk dan taatlah kepada Yesus Kristus dan kuasa-Nya. Setelah kita mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun kita jumpai hari ini di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan, atau tempat tinggal kita, atau dimanapun kita berada. Demikianlah uraian singkat firman Tuhan, Renungan 4M Sinode GKO hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan untuk Bapa, untuk Tuhan Yesus, dan untuk Roh Kudus. Kami berterima kasih bahwa semua lutut, semua lidah pada akhirnya akan mengaku dan bertelut di hadapan Yesus Kristus, karena Dia yang akan menghakimi dunia ini, bumi ini. Kami bersyukur bahwa kami percaya kepada nama itu, kepada pribadi itu, dan karena daripadanya kami mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Pimpin dan pelihara kami dalam kasih-Mu Tuhan, menjalani seluruh hidup kami hari ini, sebagai apapun kami, sebagai anak-anak, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, berkat-berkat rohani, berkat-berkat badani, Bapa, berikan kepada kami. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Terima kasih banyak Bapa yang bergumul dengan sakit penyakit, yang mencari pekerjaan, yang ada dalam pergumulan-pergumulan berat. Bapa, lawat kami, jamah kami, topang kami, berkati kami. Terima doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.